Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kami silakan kita mulai pada pukul 09.00. Terima kasih. Acara studi klinis mahasiswa Fakultas Universitas Muhammadiyah Tangerang di Sekolah Tinggi Hukum Militer dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, yang kami hormati Bapak Abdul Qadir SHMH selaku Wakil Dekan 2 Universitas Muhammadiyah Tangerang, serta hadirin yang berbahagia. Tiada kata terindah selain ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Dr. Ali Ridho, sejarah yang saya hormati kelas tinggi hukum militer pada hari ini. Mohon izin jenderal dan teman-teman dalam kegiatan studi klinis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk mata kuliah Hukum Acara Pidana 3. Jadi Hukum Acara Pidana 3 itu terbagi dua tema besar. Yang pertama adalah berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan HAM, yang kedua Hukum Acara Peradilan Militer. Dan keempat, teman-teman yang belajar Hukum Acara Pidana 3. Sebelumnya mohon maaf, mungkin kedatangan kami sedikit mengganggu karena ada kegiatan lain yang tidak memungkinkan menerima kunjungan dalam jumlah besar, sehingga adik-adik berkeinginan kenapa kita nggak ke tempatnya langsung gitu, karena kita tahu satu-satunya sekolah itu lagi kata 25 ini angkatan yang paling senior, kemudian akhirnya angkatan 26, 28. Nah, kalau ini sudah akan mulai ada rekrutmen lagi untuk SBM angkatan 29, karena bersama sekolah tinggi militer mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dekan dan juga kepada mahasiswa dari sekolah tinggi atau sekolah tinggi satu-satunya di Indonesia ini yang diadakan perguruan tinggi hukum militer. Sebenarnya kalau dari sudah sangat pada kesempatan yang baik ini kaitannya dengan dalam satu mata kuliah. Kalau berbicara mengenai pelanggaran HAM yang peradilan militer dan peradilan HAM. Kalau berbicara mengenai dua tadi itu dan berbicara mengenai pengalaman, ya kebetulan mungkin saya adalah orang yang berpengalaman di pengadilan militer pertempuran. Itu. Artinya di dalam ruang sidang pengadilan itu, di situ ada namanya penasihat hukum, ada auditor militer, dan juga ada hakim militernya. Militer Tinggi 3 Surabaya. Itu pengalaman saya di dunia peradilan tadi itu. Makanya kalau berbicara mengenai pengalaman, ya kalau pengalaman saya lengkap di situ. Karena mungkin kalau orang berbicara mengenai siapa orang yang pernah tugas di lingkungan peradilan itu, lengkap itu ya sangat langka. Dia sebagai seorang penasihat hukum, dia juga sebagai seorang militer, dia juga sebagai seorang hakim. Langka, apalagi untuk menjadi hakim sekarang ini. Jadi sehingga setelah saya jadi wakil militer tinggi, dan saya sebagai hakim militer tinggi. Itu pengalaman. Baca satunya itu. Jadi kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang merdeka, yang bebas di situ itu. Dan juga ada kekuasaan eksekutif. Nah di sini nih makanya namanya di ayat 2-nya dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh badan peradilan di bawahnya umum. Ada juga peradilan agama, ada peradilan militer Republik Indonesia sekarang tahun 45. Undang-Undang Dasar itu kan sudah merupakan konsensus nasional. Undang-Undang Dasar 45, konsensus berbangsa dan bernegara.
Indonesia mengakui di situ ada yang namanya peradilan militer. Nama saya Agus Al-Hariri, Pak. Apa? Agus Al-Hariri. Agus. Iya, Pak. Untuk dasar berdirinya pengadilan militer mungkin memiliki kekhususan sendiri ya, Pak ya. Begitu saya ingin mempertanyakan asas equality before the law itu apakah berlaku di pengadilan militer, karena persamaan warga negara di hadapan hukum itu kan harusnya setara ya, Pak. Dan sedangkan pengadilan militer ini memiliki pengadilannya sendiri gitu. Jadi asas equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Apakah sama? Kan itu. Apakah sama antara militer dengan sipil terhadap asas equality before the law? Karena asas ini kan juga sangat fundamental. Kembali kepada pasal 28 kan gitu. Jadi tidak ada. Semua orang itu sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 dia fokus utamanya subjeknya, sedangkan Undang-Undang TNI fokus utamanya itu tindak pidananya, bukan subjeknya. Sedangkan dalam hukum terdapat ada zium bahwa peraturan yang harus lebih diutamakan itu yang baru ketimbang yang lama. Menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana dengan perbedaan aturan ini? Terima kasih. Apabila peradilan militer belum dirubah, maka akan tetap disidangkan di peradilan militer. Tindak pidana yang melakukan tindak pidana bersamaan dengan warga sipil. Dalam arti kalau konteks bisa dikatakan bahwa turut serta melakukan tindak pidana. Ya, jadi ini kalian aja ya, saya tutup saja karena memang kita seharusnya ya ini, tapi karena merasa bangga juga berada di tengah-tengah adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi atas kehadirannya, atas kerjasamanya sekarang dan juga ke depan, saya mewakili Sekolah Tinggi Hukum Militer mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan, salam hormat kami kepada Bu Dekan ya, Bu Dekan, dan juga terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi, adik-adik kita semua yang sudah ikut mendengarkan bagaimana tentang peradilan, terutamanya adalah peradilan militer. Saya ucapkan banyak terima kasih. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Izin 1, 2. Siap. Berikutnya